Sepele banget tapi bisa jadi cuan ya. Jadi buat kalian yang bingung mau ngasilin duit, cobain ini nih. Kali ini aku nggak tunjukin caranya, kalian nikmatin aja cara pembuatannya. Dan di sini tuh aku mau nunjukin cuman dari buah nanas aja yang tadinya tuh bisa kalian pinjam dulu tanpa modal sebenarnya. Bilang aja sama penjualnya, Kak atau Pak atau Bu, saya bawa dulu untuk nanasnya, boleh apa enggak? Kalau nggak boleh cari tempat lain. Nanti malam, nanti sorenya kalian pulangin lagi kalau masih sisa. Atau kalian bayarin berapa yang kalian bawa. Kalau bawa jangan banyak-banyak dulu ya, bawanya sedikit dulu aja. Nanti hari berikutnya kalian bawa lebih banyak daripada hari sebelumnya. Nah nanti itu bakalan ketahuan. Tadinya kalau kalian ngambil itu di harga 3.000 per nanasnya atau 5.000, itu dari satu buah nanas itu bisa menghasilkan bahkan sampai 20.000, bisa 4 kali lipatnya kalau kalian ngerti caranya ya teman-teman ya. Orang itu suka sama nanas tapi males untuk ngupasnya teman-teman. Jadi pastikan kalau di tempat kalian belum ada penjual nanas yang bisa ngupasin, kalian yang jadi tukang kupasnya. Jadi kalian jual jasa kalian ya teman-teman ya, bukan cuma jualan produk doang. Nah jadi buat kalian daripada bingung-bingung cari kerja gitu kan, jadi karyawan gitu kan, gak dapet gitu kan, coba deh kalian mulai dulu aja dari apa yang kalian bisa, dari apa yang kalian lihat dari sekeliling kalian. Sekiranya kalian tuh bisa ngelihat gitu kan modalnya yang tipis itu apa, atau kira-kira yang tanpa modal, cuman modal kepercayaan aja, apakah ada atau bisa. Coba dimulai dari situ aja. Jadi modalnya cuma kemauan doang. Biasanya orang udah mulai takut karena dia takut nggak punya modal, takut ini takut itu, tapi belum pernah nyoba dan belum pernah coba tanya. Nah jadi penting banget ya, kalian tuh perlu tanya dulu sama penjualnya. Mereka tuh juga manusia, kalian cukup tanya aja, Pak Bu saya boleh nggak bawa barangnya dulu, nanti sore saya langsung kembalikan. Yang penting omongan kalian tuh bisa dipegang ya. Omongan kalian tuh bisa dipegang. Bawa dulu barangnya, pastikan kalian juga punya uang secukupnya, minimal 100 ribuan, biar nanti kalau andai kata ini nggak habis gitu, kalian bisa bayarin atau nombokin dulu. Nah kalau kalian jualan, pastikan beneran jualan, jangan cuman dipajang ditaruh doang, itu nggak jualan ya. Jualan itu fungsi utamanya nawarin. Jadi tawarkan ke banyak orang, datangin ke rumah orang, tawarin satu persatu, dikejar orangnya. Ikutin aja sistemnya Yakult ya, datengin orangnya satu-satu. Kalau perlu kalian tuh bawa sepeda motor gitu kan, jalan temuin orangnya, tawarin terus. Lama-lama barang dagangan kalian bakalan laku. Jangan tunggu orang datang, teman-teman. Bila perlu kalian datangin rumah per rumah seperti zaman dulu, door to door ya. Nah jadi buat kalian nih, daripada bingung-bingung mau jualan apa, mulai dulu dari apa yang kalian bisa, dari yang terdekat, dari yang termurah, kalau bisa tanpa modal. Yang penting kalian punya mulut ya teman-teman ya. Mulut itu salah satu privilege paling hebat menurut aku. Jadi kalau kalian punya mulut nih, tinggal ngomong, beranikan diri. Aku punya jasa, aku punya tangan, aku punya kaki, tinggal jalan aja. Cara bikin nanas kayak gini tuh gampang banget, tinggal dipotong aja bersih gitu kan. Setelah itu kupasin bagian yang gatelnya ini. Caranya kayak gini aku udah tunjukin juga. Kalian bisa cari tutorial dimanapun, banyak banget. Ada cara yang lebih mudah juga, dan juga ada alat pengupasnya. Kalian nggak perlu beli dulu, cukup pakai cara manual seperti ini dulu. Kalian tawarin dulu, kalau bisa penawarannya gitu loh. Kalau bisa laku dengan penawaran kalian yang sederhana itu, kalian wajib nanti beli sendiri alat pengupasnya ataupun alat pemotongnya. Nah biar makin enak, ini boleh banget kalian direndam dengan air garam gitu ya, biar warnanya nggak cepet hitam juga untuk bagian dalamnya. Atau enggak juga nggak apa-apa, biar rasa manis dari nanasnya tuh keluar ya teman-teman ya. Kalau udah ini langsung aja kita bagi nih, satu buah nanas ini kita bagi jadi 4 dulu. Satu buahnya ini langsung aja kita potong lagi jadi 2, dan ini udah bisa kita jual ya teman-teman ya. Kalau di tempat kalian tuh terlalu desa, ini tuh mampunya dijual paling 2.500 sampai 3.000-an. Tapi kalau di kota ini mungkin lebih mahal harganya ya. Jadi disesuaikan aja dengan daerah kalian masing-masing. Kalau kalian ngambilnya 5.000, untung 2 kali lipat, udah untung banget gak sih dengan jualan jasa doang? Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ini satu buah dijual dengan harga 10.000, apakah untung apa enggak?
Coba deh kalian pikirkan lagi, kalau misalnya itu dapat make money dari yang tadinya uang itu nggak ada jadi ada, aku anggap sih kalian tuh hebat banget ya teman-teman ya. Itu yang bisa dibilang make money, bukan mengharapkan hasil dari bos ya. Pastikan nih kalau kalian mau bisnis ataupun jualan bisa make money yang dari nggak ada jadi ada. Kalau udah pola pikirnya seperti itu, kalian bisa bakalan besar dan berkembang ya teman-teman ya. Apalagi mau memulai, karena yang paling repot itu memulai dulu. Karena kalau nggak mau mulai nggak bakalan bisa. Tapi juga jangan salah ya, kalau kalian memulai dengan hal yang salah. Contoh nih, udah bisa nih bikin nanas seperti ini, udah menghasilkan uang, tapi tetap begitu aja. Udah berpenghasilan dari nanas tapi cuma nanas saja, nggak dikembangin lagi, cuma jualan nanas begini aja terus. Nggak ya teman-teman ya, kalau kalian udah berpenghasilan, kalian jangan tetap jualan nanas, jangan. Tapi kalian itu wajib rekrut karyawan, suruh dia jualan jalan-jalan seperti kalian tadi. Jangan kalian lagi yang jalan, kalian harus mikirin ide baru lagi. Apa mungkin kalian produksi nanas sendiri, nanam nanas sendiri gitu kan. Nanti kalian jadi pengepul nanasnya. Akhirnya apa, kalian tuh lama-lama jadi besar teman-teman. Jangan dikerjakan sendiri ya teman-teman ya. Ini tuh cukup simple, wajib dicoba. Semoga bermanfaat. See you di next video. Thank you.